Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Pendeteksian Kecurangan atau Fraud Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. Sebelum memasuki materi, izin memperkenalkan anggota. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Ratu Putri Yulianda, lalu ada rekan-rekan saya, Dima De Belinda, Laura Anzelita, Firmando, dan Leo Febriansyah. Baik, materi pertama, peran auditor eksternal. Eksternal adalah orang yang bekerja pada audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar dan adil atas kinerja keuangan masa lalu dan kondisi keuangan saat ini. Auditor eksternal juga bertugas mengevaluasi kinerja klien untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang tepat dan mengeluarkan pendapat di akhir laporan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk bertujuan tertentu, mengubah atau melaporkan hal yang salah, yang dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi guna menghasilkan profit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Baik, selanjutnya ada karakteristik terjadinya kecurangan. Terjadinya kecurangan sebenarnya berbeda dengan kekeliruan. Menurut Lubeck et al., untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian atau konsumen, kerahasiaan ini berlaku untuk catatan akuntansi dan dokumen terkait. Dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Jika auditor diminta bukti transaksi, mereka akan menipu dengan memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laura. Jonan et al. Menyebutkan ada 3 taktik yang digunakan manajer untuk mengelabui auditor, yaitu 1 adalah membuat deskripsi yang menyesatkan, seperti mengatakan perusahaan yang sedang menurun sebagai perusahaan yang bertumbuh, agar menyebabkan auditor menghasilkan ekspektasi yang tidak benar sehingga gagal mengenai ketidakkonsistenan. Taktik kedua adalah menciptakan bingkai frame, sehingga menimbulkan hipotesis tidak adanya ketidakberesan tesis untuk evaluasi ketidakkonsistenan yang tidak terdeteksi. Taktik ketiga yaitu menghindari untuk memperlihatkan ketidakpantasan dengan menggunakan Selanjutnya, tekanan peluang rasionalisasi. Selanjutnya, penjelasan. Tekanan adalah situasi di mana seseorang percaya bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan penipuan. Tekanan ini misalnya disebabkan oleh kesulitan keuangan karyawan yang mendorong karyawan untuk melakukan penipuan tekanan. Peluang adalah situasi di mana seorang percaya bahwa ada peluang atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika mereka melakukan penipuan dan tidak terdeteksi. Rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan fraud merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak adanya pembiaran dalam melakukan fraud. Selanjutnya, metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan. Komisi Cohen di tahun 1979
78 telah menyebutkan bahwa metode dan prosedur audit yang tradisional tidaklah selalu dapat memberikan keyakinan yang seharusnya diberikan dalam upaya pendeteksian kecurangan. Komisi ini menyarankan agar auditor menaruh perhatian atas efektivitas teknik pengauditan konvensional dan perlunya pengembangan teknik yang baru. Salah satu penjelasan atas adanya temuan penelitian Zimbelman pada tahun 1997 tentang tidak berubahnya sifat dari rencana audit walaupun SAS nomor 82 telah membuat auditor sadar akan risiko kecurangan adalah auditor benar-benar tidak mengetahui bagaimana mengubah program audit mereka agar dapat secara efektif mendeteksi kecurangan. Hoffman 1997. Zimbelman sendiri berdasarkan kesimpulan ini mendukung perlu adanya pendekatan audit baru yang tidak statis dengan adanya risiko kecurangan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Ratu. Jadi kesimpulan presentasi hari ini adalah dari analisis penelitian mengenai pendeteksian kecurangan audit eksternal, di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan audit dapat mempersempit kesenjangan kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan audit, pendeteksian kecurangan oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan harus didasarkan pada pemahaman tentang sifat, frekuensi, dan kapasitas pendeteksian untuk menjadi bagian dari auditor sifat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Kami mohon maaf jika masih ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.